Elohim. Ucar kacir atuh. Ya, Shalom Elohim. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Iya. Menempatkan Tuhan di depan, itulah tema khotbah kita pagi hari ini. Bagaimana kita menempatkan Tuhan itu di depan, bukan di belakang. Kalau di belakang lain cerita, kalau di depan juga lain cerita. Ya, mari kita lihat dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-13. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-13. Kita akan baca 2 ayat saja. Ayat 21. Makasih. Kita baca Keluaran pasal 13 ayat 21 dan 22. Dengan kasih Tuhan saya undang kita bangkit berdiri. Saya punya Alkitab Keluaran baru, jadi ada sedikit perbedaan dengan saudara punya Alkitab. Tapi kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 2, 3. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari dalam tiang api untuk menerangi sehingga mereka berjalan siang dan malam. Tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari tidak beralih dari depan bangsa itu. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Saudara bisa bayangkan kalau Israel itu tidak dipimpin dengan tiang awan dan tiang api. Tapi Tuhan itu bertanggung jawab penuh. Dia berani kasih keluar Israel dengan kekuatannya keluar dari Mesir. Dan dia bertanggung jawab menyertai sampai tiba pada tujuan. Tiba di tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, yang berlimpah susu dan madu. Nah, ini saudara yang kekasih. Nah, tentu dalam perjalanan ini orang Israel itu menempatkan Tuhan di depan. Tiang awan dan tiang apinya itu ada di depan dan bukan di belakang. Kalau tiang awan, tiang api itu ada di belakang, mereka nggak akan pernah sampai pada tujuan. Di tengah-tengah saja mereka nggak akan sampai pada tujuan. Tapi tiang awan dan tiang api menyertai mereka. Kenapa tiang awan dan tiang api? Tiang awan melindungi mereka pada waktu siang hari, dan tiang api juga melindungi mereka pada malam hari. Kalau siang tidak ada tiang awan, maka mereka akan mati terpanggang seperti ikan asar. Dan kalau malam tidak ada tiang api, maka mereka akan mati beku. Karena pada waktu malam di padang gurun itu 0 derajat Celcius. Mana orang bisa tahan? Saudara yang kekasih. Tapi itulah Tuhan. Dia menyertai kita tiba dengan selamat sampai pada tujuan dalam penyertaannya. Saudara, Tuhan itu harus ditempatkan di depan. Karena Tuhan yang tahu jalan keberhasilan. Tuhan yang tahu jalan kesuksesan. Tuhan yang tahu jalan kemenangan. Tuhan yang tahu jalan menuju ke surga. Tuhan tahu semuanya. Itu sebabnya Tuhan harus ditempatkan paling depan. Dan kita mengikutinya dari belakang. Untuk mencapai tujuan-tujuan Tuhan. Untuk mencapai keberhasilan, untuk mencapai kesuksesan, untuk mencapai kemenangan, keselamatan, semua yang terbaik dari Tuhan, kita akan capai pada waktu Tuhan ada di depan. Dan kita harus mengikutinya dari belakang. Jangan kau bikin jalan baru, jangan bikin jalpot, jalan potong.
menurut kesukaanmu, lalu sekali-sekali saya bikin jalpot. Siapa tahu, oh silakan. Dan jangan salahkan Tuhan kalau sesuatu terjadi karena kau bikin jalpot, jalan potong. Saudara, ikuti dengan setia. Jadilah pengikut dengan setia, mengikuti Yesus yang ada di depan itu, saudara. Memang tidak selamanya jalan tol, tapi sepanjang kita ada mengikuti Tuhan, saudara yang kekasih, sekalipun itu jalannya tidak nyaman, kita bisa keluar sebagai pemenang. Ini intinya. Itu sebabnya saudara, tempatkan Tuhan itu di depan hidup kita. Dan ikuti dia dari belakang. Tidak nyaman ikut Yesus. Tetapi di ujung daripada itu ada keselamatan. Saya udah pernah katakan bahwa terima Yesus itu gampang. Gratis. You percaya? Ya, baptis. Terima Yesus. Selesai. Tidak ada pembayaran apa-apa. Tapi pada waktu kita mulai ikut Yesus, maka disitulah kita bayar harga. Dan harga ikut Yesus itu mahal. Nyawa taruhannya mahal. Saudara lihat rasul-rasul dan lain-lain pengikut Yesus itu disembelih kayak binatang hanya karena ikut Yesus. Dan itu harga dari mengikut Yesus. Nah itu sebabnya kalau ada ini dan itu, kita ketemu masalah, kita ketemu tantangan, sadari saja bahwa memang ikut Yesus itu bayar harga. Jadi kita tetap tenang dan tetap bersyukur saja sama Tuhan. Ikuti saja terus jalannya. Ikuti saja terus. Karena Tuhan juga berjalan tidak di jalan yang rata. Saudara, dia juga menjalani jalan hidupnya dengan penuh liku-liku. Penuh masalah, penuh tantangan, penuh penolakan, dipermalukan, saudara yang kasih, ditolak dan lain-lainnya. Apakah Yesus bilang, oh stop sudah, berhenti lagi tong mundur jua? Tidak. Dia tetap maju bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itu ketaatan, saudara, ketaatan. Sampai mati di kayu salib. Jadi mari kita ikuti Yesus, tempatkan dia di depan. Dan jangan pilih-pilih. Kalau lagi enak-enak ya kita ikut. Kalau lagi tidak nyaman ya kita keluar jalur, silakan. Ini padang gurun loh, mau mati terpanggang, silakan. Nah, jadi itu sebabnya saudara, memang Tuhan tidak pernah menjanjikan hal yang nyaman buat kita. Buktinya, jalan dari Mesir ke Kanaan itu bisa ditempuh 3 hari 3 malam sampai. Tapi kenapa Tuhan bawa mereka putar sampai 40 tahun? Kita kan berpikir, Tuhan kok tidak ada kerja kah? Kok tidak ada kerja di atas? Jalan yang ditempuh 3 hari 3 malam kok bawa orang putar 40 tahun? Oh Tuhan, kita bisa saja bicara begitu. Tapi itu caranya Tuhan. Dan kita tidak bisa melawan cara Tuhan. Kita hanya bisa mengikuti cara-cara Tuhan untuk sampai pada tanah perjanjian. Padang gurun jembatannya. Untuk sampai ke sorga, kematian itu jembatan. Jadi saudara, mari kita tetap menempatkan Tuhan di depan kita dan terus mengikuti jalannya. Walaupun itu jalan Via Dolorosa, tidak apa-apa, ikuti aja terus. Tidak nyaman, tapi pangkas sana, pangkas sini, tidak apa-apa, jalan aja terus. Aduh, tidak enak, jalan aja terus. Karena itu cara untuk sampai kepada tujuan Tuhan. Saudara yang kekasih, Tuhan tetap memberkati hidup kita. Tuhan tidak larang saudara dan saya untuk jadi orang kaya raya. Kayak Pak Ruben bilang, saya mau jadi orang kaya raya, itu tidak salah. Alkitab tidak salah. Yes, mantap. Pak Kevin juga bilang mungkin saya mau jadi orang yang kaya raya, itu tidak salah. Pak Fendi bilang juga mungkin saya mau jadi orang kaya raya, itu tidak salah. Tidak salah. Alkitab tidak larang kita menjadi orang yang kaya raya, punya uang banyak, jangankan miliar, triliunan, punya harta kekayaan banyak, no problem. Tuhan tidak pernah larang. Yang jadi masalah adalah
Jangan sampai hal-hal itu menggeser Tuhan dari dalam hidup kita. Setuju? Ya. Jangan sampai uang triliunan, harta kekayaan saudara yang kekasih, rumah super mewah, mobil super mewah dan lain-lainnya. Kalau perlu bintang juga kita beli. Silakan. Tapi jangan sampai apa yang kita miliki itu menggeser Tuhan dari hidup kita. Yang harusnya dia di depan, dia sudah ada di belakang sana. Ini yang salah. Dan apa yang menggeser Tuhan, apa saja yang sifatnya menggeser Tuhan, Tuhan bilang, saya ambil. Tuhan copot one by one. Step by step. Tuhan copot. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau hal-hal yang bersifat sementara ini membuat kita berada di neraka, sedangkan dia sudah mati untuk kita, saudara yang kekasih. Apa sih yang Tuhan tidak bisa kasih dalam hidup kita? Apa yang Tuhan tidak bisa kasih? Semua Tuhan bisa kasih, bahkan nyawanya dia kasih untuk kita. Apa yang paling berharga? Nyawanya dia kasih untuk saudara dan saya, saudara. Nah, itu sebabnya mari kita belajar mendisiplinkan hidup kita. Mari kita belajar mendisiplinkan hidup kita dengan melakukan hal-hal yang bersifat rohani. Disiplin dalam segala hal. Karena hanya itu cara kita membalas kebaikan Tuhan. Kamu bayar pakai apa? Pakai uang. Tuhan tidak butuh uang. Bilang saya bawa emas 10 kilo, Tuhan bilang, hei itu aspal di sana. Itu dicairkan untuk jadi aspal, tidak laku di surga. Bahkan kita tenteng emas 10 kilo, malaikat tanya, kamu bawa apa? Saya bawa emas, bawa taruh di tempat sampah. Bawa, itu sampah. Bawa taruh di tempat sampah, karena itu hanya sampah di sini. Tidak ada yang kita bisa beri. Tidak ada. Itu sebabnya mari kita mendisiplinkan hidup kita. Supaya kita bisa mempersembahkan hidup yang benar. Di hadapan Tuhan, saudara yang kekasih. Disiplinkan hidup ini dengan membangun kebiasaan-kebiasaan yang bersifat rohani. Disiplinkan hidup kita dengan membangun hal-hal yang bersifat rohani. Kemarin saya layani di TNI Korem. Jam 12 siang. Saya bicara tentang ini. Saya tekan mereka. Kamu kan tahu arti daripada disiplin, toh? Apakah Tuhan tidak punya juga kedisiplinan? Punya, toh? Punya. Kalau begitu, kalau Anda bisa disiplin taat dengan komandan atasanmu, disiplin dan engkau betul-betul taat, maka kau juga harus bisa taat sama Tuhan. Oke, setuju? Setuju. Jadi begitu. Saya sampaikan hal ini buat mereka. Sana. Jangan kau main gila dengan Tuhan. Kau main gila dengan komandan saja, hari ini kau bisa push up 50 kali. Kalau tidak kau jalan di got sana. Nah, Tuhan juga bisa loh. Kalau pimpinanmu bisa mendisiplinkan kamu, maka Tuhan juga bisa mendisiplinkan kamu. Kalau kamu tidak serius di dalam Tuhan, dan Tuhan tidak kekurangan cara untuk mendisiplinkan hidupmu, oke? Amin. Saya tegaskan buat mereka. Saya juga anak tentara, saya tahu. Ini anak tentara yang paling ditakuti di Kodim 1707 Jalan Raya Mandala Merauke. Saya bilang, kalau berani anak polisi pukul anak tentara, nanti saya yang maju. Saya komando, saya punya anak buah, anak tentara, kau pergi di bioskop, lepas semua rantai sepeda yang ada di situ. Pegang semua lingkar, mari kita cari anak polisi dan tidak usah segan-segan, pukul saja, itu hanya anak ansip. Anak Hansip Wandra, kita anak pasukan, pukul saja, urusan di belakang itu Dandim dan Dompu pimpinan yang berurus. Saya paling kejam, saya paling ditakuti di asrama.
Jadi kalau ada masalah, nama kecil saya itu bukan Siska, Rita. Hari ini baru saya kasih tahu. Nama kecil saya itu Rita. Jadi kalau ada apa-apa di asrama, saya panggil Rita. Rita saja kok cari. Saya datang. Kenapa? Anak polisi pukul anak tentara itu damanya, oh mari siap. Malam dong biasa di sana, lepas semua itu rantai sepeda. Tidak usah kau takut, kita ini anak pasukan. Dan kita kejar dorang. Itu saya punya kerja dulu, paling nakal. Jangankan saya bawa rantai sepeda, saya bawa geren 2 magazine. Supaya kau saudara tahu. Dan saya datang. Tapi saya dipanggil. Saya didisiplinkan karena melanggar. Anak tentara bawa senjata geren 2 magazine. Saudara tahu isinya berapa? 150 butir. Oh my God. Itu dia. Jadi saudara, yang saya kasih, mari kita belajar mendisiplinkan hidup kita di hadapan Tuhan dengan melakukan hal-hal yang bersifat rohani, saudara yang kekasih. Takut akan Tuhan itu membentuk hidup kita disiplin di hadapan Tuhan dan melahirkan kekudusan dan melahirkan kesucian. Itu sebabnya takut akan Tuhan itu penting. Yang kamu takut dengan Pak Gembala saja. Pak Gembala dia tidak bilang kau hari ini kau tidak boleh. Tapi kalau Tuhan sekak bisa terjadi sesuatu. Jadi saudara yang saya kasihi, takut akan Tuhan itu membentuk disiplin hidup dan melahirkan kesucian-kesucian dalam hidup kita. Tolong tampilkan Mazmur. Coba kita lihat betul enggak itu? Mazmur pasal 19. Mazmur pasal 19. Kita lihat ayatnya yang ke-10. Mazmur pasal 19 ayatnya yang ke-10. Takut akan Tuhan itu suci. Tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar. Adil semuanya. Jadi takut Tuhan itu mendatangkan kesucian hidup. Mendatangkan kesucian hidup, saudara yang kekasih. Kita lihat di dalam Mazmur pasal 25 lagi. Mazmur pasal 25. Ayatnya yang ke-12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Nah, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang yang ikut Tuhan, takut Tuhan itu tidak jalan ikut dia pun mau. Tidak jalan ikut semau gue. Mau gue siapa lu? EGP silakan. Tapi orang yang takut Tuhan itu kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus, garis bawahi kata harus dipilih. Tuhan yang tentukan jalan kita. Tuhan yang tahu jalan kemana kita harus berjalan, kemana kita harus berjalan, kemana kita harus berjalan. Dan selama kita dipimpin oleh Tuhan, maka kita juga akan selalu berjumpa dengan namanya keberhasilan. Mengikuti jalan Tuhan itu mengikuti jalan berkat. Nah itu sebabnya perlu ada rasa takut akan Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dia pilih, bukan yang saya pilih. Yang harus Tuhan pilih. Kalau Tuhan pilihan Tuhan tidak salah. Kalau pilihan saya bisa salah, bisa keliru masuk got. Saudara, jadi kita harus ikuti jalannya Tuhan. Ya kita lihat lagi di dalam Mazmur 34. Ayatnya yang ke-10. Masih lengket-lengket.
Mazmur 34 ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus. Wow. Sebab orang yang takut akan Dia tidak akan berkekurangan. Mantap keseng. Oh mantap, mantap terlalu. Mantap sekali. Luar biasa. Luar biasa ayat ini saudara yang kekasih. Ayat 10, takut akan Tuhan hai orang-orang yang kudus. Jadi orang-orang yang ada dalam kebenaran, dalam kekudusan, itu yang takut Tuhan. Dan kalau dia hidup takut Tuhan dan dia hidup di dalam kekudusan, maka dikatakan sebab orang yang takut akan Dia tidak akan berkekurangan. Tidak akan berkekurangan. Nah itu sebabnya mari kita mendisiplinkan hidup kita dengan melakukan hal-hal yang bersifat rohani, membentuk disiplin hidup dan melahirkan kekudusan. Dan kekudusan akan melahirkan nana. Itu saudara. Jadi ini saudara, Roh Kudus ada dalam kita. Roh Kudus membantu kita untuk melakukan itu semua. Saudara. Tapi Roh Kudus tidak simsalabim ada. Tidak dikaruniakan. Buah roh itu tidak dikaruniakan. Saya mengaruniakan, Tuhan mengaruniakan buah rohnya kepada saya. Oh tidak. Karunianya oke. Dia karuniakan. Tapi buah roh itu bukan untuk dikaruniakan. Tapi buah roh itu saudara yang kasih dibudidayakan. Dibudidayakan dalam hidup kita. Dalam perjalanan kita melalui apa? Yaitu masalah, persoalan, tantangan. Dan Tuhan pakai hal-hal yang tidak nyaman ini untuk membudidayakan buah roh itu tercipta dalam hidup kita. Buah roh itu karakter Tuhan. Integritasnya Tuhan. Dan itu harus ada di dalam kita. Harus ada di dalam kita. Nah itu sebabnya kalau ada masalah, ada tantangan, ada persoalan, sukacita, dukacita dan lain-lainnya. Itu cara Tuhan membudidayakan buah roh itu ada dalam hidup kita, saudara yang kekasih. Jadi jangan bersungut-sungut kalau ada masalah. Anak saya dipanggil Tuhan, orang bilang, aduh Ibu Siska, anaknya meninggal. Ya iya kenapa? Kenapa lu kaget? Nah memang meninggal itu kan bagian Tuhan. Oh iya, aduh kasihan. Ya sudahlah, mau apa? Saya jawab begitu. Dia bilang, kok kamu kuat sekali menghadapi? Lah saya mau menangis darah juga, apa dia bangkit? Kan tidak. Lagian itu bukan punya saya. Itu punya Tuhan. Begitu dia putus napas, saya bilang kembalilah kepada pemilikmu yang sah. Karena saya bukan dia bukan milik saya. Selesai. Jadi memang dalam hidup ini Tuhan membentuk buah roh dalam hidup kita itu melalui tantangan. Melalui masalah demi masalah. Persoalan demi persoalan yang kita hadapi. Supaya kenapa? Buah roh itu terbentuk dalam hidup kita. Itu kita harus memiliki buah roh. Kalau kau dan saya, kita adalah anak-anak Tuhan, maka buah roh itu harus dihasilkan. Kita harus bisa menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Itu tiket masuk surga. Jadi saudara harus. Jadi kalau ada masalah enggak usah khawatir, enggak usah bilang kok begini ya, kok begitu ya. Aduh, odoh. Kita harus menjadi jawaban. Kita harus menjadi jawaban atas masalah, persoalan, pergumulan, beban, krisis yang kita hadapi. Kita harus menjadi jawaban untuk semuanya itu, saudara yang kekasih. Harus. Engkau dan saya harus tahu jalan keluarnya. Kita kan tiap minggu dengar firman. Belum hari Rabu dengar firman. Belum Kamis dengar firman kalau ada doa pengurapan. Saudara kita kan ya tinggal lakukan aja. Saudara yang kekasih.
masalah itu, persoalan pergumulan yang kita hadapi, itu bukan masalah. Bukan masalah kalau kita tahu jalan keluarnya. Dan tentu jalan keluarnya Anda harus datang sama Tuhan. Jalan keluarnya ada di sana. Ya ke sana ambil. Anda mau mendapat jalan keluar. Anda mau mendapat pertolongan. Anda dan saya mau mendapat proyek dan itu dan itu dan itu dan ini dan lain-lain. Datangi. Kita yang harus datang. Datang melalui hubungan yang kita bangun. Baru kita bisa ambil. Hanya orang malas yang tidak mau datang. Orang malas itu dia cuma duduk menunggu kapan barang itu dia datang ke saya. Aduh Tuhan, kapan barang itu dia pindah ke sapu tangan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan bilang pret. Tuhan bilang pret. Orang malas mau terima berkat, nehi muhabbaka, kabi meretel mehayala. Tak bisa. Lu mau berkat, lu mau ini, lu mau itu, ini dan lain-lain. Tuhan bilang, tuh sono, pergi ambil. Lalu melalui hubungan yang kita bangun bersama dengan Tuhan, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada pegang. Thank you Lord, terima kasih. Terus bawa pergi, ya itu yang betul. Tuhan bilang, Nehi saya bukan center class. Wow, kau pikir saya center class? Yang datang antar buat kau salah, kau datang ambil. Kalau dia malas dia tidak bisa datang ambil, tapi kalau dia rajin dia datang ambil. Orang Kristen itu kan dua masalahnya. Pertama, berdoa itu susah. Kedua, baca Alkitab susah. Mau beribadah saja, aduh baku tawar dulu. Aduh, minggu ini masuk ke tidak ya? Kalau tidak minggu depan saja. Iya barang nafas kau pegang. Kalau nafas di tangan saya sudah, enggak usah pusing lah, tahun depan saja baru pergi ibadah, no problem. EGP. Dah, kenapa saya yang pegang? Aduh, tolong. Matinya kapan? Matinya di mana? Cara mati kita itu hanya Tuhan yang tahu. Kalau hanya Tuhan yang tahu, maka berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu waktu kapan dan bagaimana. Jangan bicara Tuhan kalau napas sudah di ujung hidung. Napas sudah, sisa-sisa napas terakhir di ujung hidung baru mulai panggil Tuhan, itu pun juga sudah tidak jelas. Mau jadi apa kalau begini? Tuhan bilang, kau panggil siapa? Nafas sudah di hidung, ujung hidung baru kita mulai panggil Tuhan. Waduh, capek deh. Ini bahaya. Biasakan diri kita mengasihi Tuhan. Bangun kebiasaan mengasihi Tuhan itu. Bangun. Saya biar tua bangka begini, 64 tahun begini. Yang harusnya tidur enak-enak, tapi jujur kalau sudah pagi jam 2 saya tidak bisa tidur, saya harus turun dari tempat tidur. Saya selesaikan sampai jam 6. Saudara tahu, malam saya sambung. Pulang beli minyak tanah, jejer jerigen 4. Oh Tuhan, terima kasih. Oleh berkat-Mu kebutuhan minyak tanahku sudah ada. Semua karena Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Saya pergi bayar lampu, bayar Indovision atau bayar wifi. Tuhan terima kasih, hari ini tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Tuhan kau sudah bayarkan saya punya kebutuhan. Sudah ganti oli Tuhan, isi bensin. Terima kasih. Kalau bukan Tuhan semua itu tidak bisa terjadi. Haleluya.
glory bagi Yesus lama-lama. Ya dalam dia. Ya dalam hanya pulang bayar barang itu saja bisa tercipta penyembahan loh. Bukan hanya bersyukur. Saudara tahu, saya bawa uang 1 juta ke 1,5 juta pergi ke toko, saya belanja nana semua lengkap, semua selesai. Aura naik motor ke bembeng di belakang, kau duduk di besi, ketemu pikul. Sampai di rumah taruh di atas meja. Oh Tuhan, terima kasih. Tuhan, kalau bukan Tuhan kebutuhan ini tidak ada. Saya ada laki, kaulah sapu laki, dan kau menyediakan semua ini Tuhan. Jangan jadikan aku pengangguran dalam kebun anggurmu Tuhan. Berikan aku pekerjaan. Berikan Tuhan supaya melalui pekerjaan yang kau berikan saya kerja dan kau kasih saya upah. Karena kau tidak suka orang pengangguran, orang malas. Kasih saya pekerjaan. Kasih Tuhan. Tuhan kasih subeli semua duduk. Terima kasih. Haleluya. Tak pernah habis bersyukur sama Tuhan. Tidak pernah. Tidak pernah, itu syukur itu tidak pernah habis. Terus tercipta, terus terjadi, keluar dari mulut, lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Ada orang pulang bayar lampu, saya harus bayar lampu ya, kau dia tutup mulut, saya harus bayar lampu. Saya tidak. Terima kasih Tuhan. Kalau bukan Tuhan siapa yang bayar? Kita kan tidak punya uang. Yang punya uang itu Tuhan. Saudara. Jadi semua masalah, tantangan, persoalan, pergumulan yang kita hadapi itu saudara yang tahu. Tidak akan pernah menjadi masalah kalau kita tahu solusinya. Ratapan pasal 3. Mari kita lihat dalam kitab Ratapan pasalnya yang ketiga. Dia bicara apa di sana? Mari kita lihat. Kita baca dulu ayatnya. 25 dan 26 berkata apa di situ saudara yang kasih? Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya. Pertanyaannya, berharap enggak kita kepada Tuhan? Nah, bagi jiwa yang mencari dia, jiwamu mencari Tuhan enggak? Ini, baiklah menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Diam di mana? Diamlah dalam hadirat Tuhan. Kita kan punya kamar masing-masing di rumah. Masuk dalam kamar, berdiam diri di sana, berdialoglah dengan Tuhan. Adakan penyembahan, karena penyembahan itu memberi kepada Tuhan. Berdoa itu minta, kasih dulu, baru barang yang kita butuhkan itu turun. Setuju? Ada orang datang-datang belum kasih sudah, Tuhan ini loh, saya harus beli minyak tanah, saya harus bayar listrik, saya harus bayar di sana. Tuhan bilang, Mbah, kok titip uang kah? Kau pikir itu kau punya nenek uang? Menyenangkanmu, senangkanmu. Kalau dia sudah disenangkan, tinggal tunggu aja nanti berkatnya turun. Setuju? Oh enggak setuju, enggak apa-apa. Jadi saudara lihat itu, baiklah menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kenapa? Tuhan itu baik, ayat 25, bagi orang yang berharap kepadanya. Orang yang berharap kepadanya itu saudara yang kekasih kayak pengemis. Dia duduk terus, Tuhan baik, Tuhan kau top, tidak ada yang seperti kau lagi, kau sudah orangnya. Tidak ada yang lain. Dan saya cuma mau percaya buat kau saja.
Parang di leher juga tidak apa-apa. Yang penting saya tetap percaya buat kau, Pret. Saudara yang kekasih. Loncat ayat 31, 32 dan 33. Karena tidak untuk selamanya Tuhan menolak. Walaupun ia mendatangkan kesusahan, ia juga yang berbelas kasihan. Menurut kebesaran kasih setianya. 33. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan menyusahkan kita anak-anak pelita kasih. Dia tidak rela. Pernah enggak seperti lagu tadi? Pernah enggak Tuhan memiliki pikiran yang negatif untuk saudara dan saya? Pernah enggak? Ya tentu tidak lah. Yang ada dalam pikiran Tuhan, hati Tuhan, rancangan Tuhan itu semua hanya yang baik-baik, yang mantap-mantap is the best. Saudara. Hanya itu saja. Tuhan tidak pernah memikirkan merancangkan yang jahat untuk engkau dan saya. Tidak. Saudara. Karena tidak dengan rela hati ia menindas. Dia tahu kita debu dan tanah. Dan dia tidak rela hati menindas dan menyusahkan anak-anak pelita kasih. Tidak, itu Tuhan. Nah itu sebabnya mari saudara. Kau harus satu hal yang Bunda mau kasih tahu, mau sadari. Berkat itu dipegang oleh Allah dan bukan oleh manusia. Berkat-berkat kita itu dipegang oleh Allah. Ada di tangannya Tuhan dan bukan dipegang oleh manusia. Bukan ada di tangan manusia. Masa depanmu ada di tangan Tuhan. Keberhasilan, kesuksesan, kemenangan dan lain-lainnya. Semua itu ada dalam tangan Tuhan. Kalau kita sadar seperti ini. Dan saya tidak habis pikir kalau ada orang tidak cinta Tuhan. Dan saya nggak habis pikir, Bunda ini tidak tahu habis pikir. Bunda tidak tahu mau bicara apa. Kalau kita nggak menyadari kasus ini. Lalu kita nggak mengasihi Tuhan. Berkat saudara dan saya. Keberhasilan kita, kemenangan kita, kesuksesan kita, karir kita, pekerjaan kita, bahkan masa depan kita. Semuanya itu ada dalam tangannya Tuhan. Kalau semua itu ada dalam tangan Tuhan, why kenapa kita tidak mengasihi Dia dengan baik-baik? Why? Ini perlu kita sadari dengan baik. Saudara yang kekasih. Kita anak Tuhan tidak? Betul kita anak Tuhan kah? Tidak. Kita kan semua anak Tuhan, mantap. Amin di belakang. Itu dia mantap itu. Kita kan anak Tuhan. Dengar baik-baik. Anak Tuhan itu bukan merayap. Tapi mendaki, terus mendaki, amin. Yes. Anak Tuhan bukan merayap, tapi mendaki, terus mendaki. Kalau merayap kapan kau sampai? Kalau merayap kapan raih itu berkat Tuhan? Kalau kita merayap itu kapan kita raih janji Tuhan? Kita harus mendaki. Terus mengalami pertumbuhan iman. Terus mengalami pertumbuhan rohani di dalam Tuhan. Alami itu terus. Bunda terus melakukan itu. Tidak kaya. Tanah sejengkal tak punya. Rumah sepotong pun tak punya. Tapi dipelihara oleh Tuhan. Luar biasa, dahsyat enggak itu? Dipelihara oleh Tuhan. Kemarin saya itu kepingin makan mujair.
Saya langsung pilih di Mega. Saya pilih yang besar-besar 2. Ke sini, anak ganteng sini. Ini, kau timbang berapa? Sekian, oke kasih turun bungkus. Pulang bikin sambal. Nyanyi. Daun singkong di muka rumah, rebus, bikin lalap, makan mujair manyos. Mujair mahal baru. Saya anak Tuhan. Saya ini anak Tuhan yang mendaki, bukan merayap. Amin. Kalau kau merayap kayak kadal deh, kapan kau sampai? Jangan merayap, mendaki. Berkat Tuhan ada di puncak sana. Dan kita harus terus mendaki, mengalami pertumbuhan iman, mengalami pertumbuhan rohani di dalam Tuhan. Jangan merayap, mandek, stagnasi. Berkat lari. Jangan main-main. Tiang awan, tiang api. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan baik siang maupun malam. Tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Perhatikan baik-baik. Tidak beralih dari depan bangsa itu. Kalau barang itu beralih berarti kau sesat di jalan. Tapi kan Tuhan tidak bawa kita untuk sesat. Dia bawa kita sampai pada tujuan. Tuhan itu tidak kelihatan dengan mata. Dengar baik. Pernah enggak saudara lihat Tuhan? Bunda satu saat puasa 3 hari 3 malam. Pernah lihat cuma kakinya doang. Di atas awan putih. Mukanya enggak lihat. Kita enggak pernah lihat Tuhan bukan? Tapi mujizatnya kita alami setiap hari melalui doa-doa kita. Amin. Mujizatnya kita alami walaupun kita enggak lihat orangnya. Pribadinya kita enggak lihat dengan mata kepala. Tapi mujizatnya kita rasakan, kita alami dalam hidup ini senantiasa melalui doa-doa yang kita naikkan ke hadapan Tuhan. Banyak orang dia tersesat. Kenapa tersesat? Karena dia keluar dari jalurnya Tuhan. Kenapa tersesat? Karena dia keluar dari jalurnya Tuhan dan mulai mencari jalan keluar dengan cara-caranya sendiri. Stop. Jangan pernah menyelesaikan masalah persoalan yang kita hadapi dengan tidak melibatkan Tuhan. Jangan coba-coba. Habis lo. Saudara yang kekasih. Mengasihi Tuhan itu bukan kapan-kapan. Kapan-kapan baru saya datang ya. Pak Gembala minta maaf, kapan-kapan baru saya datang doa ya. Nanti kapan-kapan baru saya datang ibadah. Ya mungkin pray dulu. Mungkin saya pray dulu. Kapan-kapan. Tuhan bilang iya kapan-kapan juga saya baru berkati kok. Nanti kapan-kapan juga baru saya sembuhkan kok. Nanti kapan-kapan juga baru saya datang buat kok. Ya tuh kan kok kapan-kapan saya juga kapan-kapan. Kapan-kapan kita berjumpa lagi. Ya itu sudah. Kau ciptakan kapan-kapan, Tuhan juga bilang saya juga bisa. Lebih dari itu saya bisa ciptakan kapan-kapan buat kau. Mengasihi Tuhan itu harus tercipta setiap hari. Setiap hari. Dan bukan kapan-kapan, saudara yang kekasih. Jadi mari kita tetap mengasihi Tuhan. Mari tempatkan Tuhan di depan. Dan mari kita berjalan mengikuti Tuhan. Kau mau mencapai keberhasilan, ikuti Tuhan dari belakang, ikuti. Tapi ikut saja. Ada masalah ikut saja. Di ujung dalam masalah itu ada jalan keluar. Di balik berkat, di balik masalah yang kita hadapi, ada berkat-berkat tersembunyi dari Tuhan untuk kita. Amin. Mantap, puji Tuhan. Amin juga. Pemain musik silakan.
Haleluya, puji Tuhan. Yakin gak ya? Yakin ya, aku yakin ya saat firman itu. Hidup kita ditentukan dari apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Hidup kita ditentukan apa kata Tuhan, bukan kata tetangga. Berkat kita ditentukan oleh Tuhan. Semua berkat-berkat kita ada pada Tuhan. Mari kita mengasihi Dia. Oh my God, mantap. Yesus is the best. Ku yakin saat kau berfirman.